Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina at-ta'allum wat-ta'lim ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa zidna ilma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Segenap para alim, para guru, para asatidz wal ustadzat hafizahumullah taala wa ra'akum yang saya muliakan, saya taklimi. Segenap takmir masjid, pengurus masjid Nurus Sa'adah yang saya muliakan, saya taklimi. Wabil khusus seluruh para jamaah salat subuh di Masjid Nurus Sa'adah yang mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi yang berbahagia dan diridhai Allah Subhanahu wa taala yang saya taklimi, saya muliakan. Kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan kepada kita, membangunkan kita kembali untuk bisa beribadah kepadanya, salat subuh dengan berjamaah di masjid ini. Mudah-mudahan setiap salat kita, zikir kita, ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, dan semoga diberikan istiqamah sampai kita wafat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah untuk Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga dan juga para sahabat beliau. Semoga kita senantiasa diberikan taufik oleh Allah, semakin hari semakin cinta kepada beliau, semakin ingin mengamalkan sunnah-sunnahnya, memperjuangkan agamanya, ingin istiqamah untuk mengikuti petunjuknya, dan semoga kita bisa berjumpa dengan beliau di surganya Allah Ta'ala, mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini kita juga bersyukur saat ini di bulan Sya'ban, bulan yang Nabi itu beribadah kepada Allah sangat banyak ya, dibanding bulan-bulan yang lainnya selain Ramadan di bulan Sya'ban. Bahkan kalau kita melihat banyak hadis dari Sayyidah Aisyah, semoga Allah meridhai beliau, itu beliau menyampaikan bahwa Nabi itu tidak pernah puasa lebih banyak selain Ramadan dibanding di bulan Sya'ban. Dan Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau berpuasa begitu banyak di bulan Sya'ban?" Bahkan dalam riwayat yang lain di Bukhari, hadis sahih, Nabi itu sempat sebulan penuh bulan Sya'ban. Riwayat yang lain tidak penuh tapi sebagian besar. Mengapa kok beliau begitu banyak puasa di bulan Sya'ban? Beliau menyampaikan, "Dzaka syahrun," bulan Sya'ban adalah bulan di mana yaghfulu fihi katsirun minan nas, bulan yang banyak dilupakan oleh manusia. Karena dia letaknya di antara Ramadan, ya, bulan yang penuh dengan keberkahan, ya, kita disuruh untuk banyak beramal, ya. Kemudian juga di antara bulan Rajab yang merupakan salah satu bulan yang Allah muliakan, yang Allah haramkan, yang Allah lipatkan dengan pahalanya. Ini juga menarik para jemaah sekalian, ternyata amal-amal ibadah itu Allah lipatkan dengan pahalanya. Satu, bisa karena tempatnya di masjid, ya, i'tikaf di masjid, zikir di masjid beda dengan di rumah, ya. Sholat di masjid beda dengan sholat di rumah, walaupun di rumah juga perlu, ya, untuk mendidik keluarga kita dengan sholat. Makanya Nabi kalau sholat sunnah itu di rumah, supaya keluarganya juga ikut, anaknya juga ikut melihat bapaknya sholat, rumahnya juga hidup. Tapi secara nilai ibadah
di masjid lebih utama. Di Makkah Al-Mukarramah ya, dilipat gandakan sampai 100 kali. Di Madinah Al-Munawwarah Nabawi, itu kan tempatnya. Ada amal ibadah itu Allah lipat gandakan karena waktunya. Ya, waktu subuh, waktu sore hari, waktu hari Jumat, waktu Ramadan, ya, itu beda dengan hari-hari yang lainnya. Allah lipat gandakan pahala ibadah karena waktunya. Di bulan-bulan yang Allah haramkan, Rajab, di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, itu ibadah berbeda nilainya karena waktunya. Tapi juga ada ibadah yang nilainya berbeda tadi karena waktu itu banyak dilupakan oleh manusia. Ini benar. Makanya beliau ketika banyak orang lupa di bulan Sya'ban, dianggapnya bulan biasa, tidak ada keistimewaannya, beliau justru malah di waktu itu memperbanyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa kata para ulama? Ternyata ibadah di saat umumnya orang pada lalai itu nilainya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salat subuh kenapa kok sangat besar pahalanya? Berat. Qiyamul lail kenapa kok banyak, begitu agung anugerahnya, begitu besar pahalanya, begitu besar manfaatnya? Ya karena umumnya orang pada istirahat, pada ngantuk gitu kan. Berat gitu. Orang masuk pasar membaca zikir ringan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Allah akan tulis untuk dia alfi hasanah, 1.000.000 kebaikan. Allahu Akbar. Kok amalan ringan begitu bisa gede pahalanya? Karena umumnya orang di pasar lupa kepada Allah. Jadi di saat orang lupa kok kita ingat, itu besar. Orang bangun tidur ya, langsung ingat baca doa bangun tidur, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar ya kan. Kemudian baca istighfar, kemudian dia doa kepada Allah. Hadis sahih riwayat Bukhari, doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Jadi bangun tidur itu waktu yang mustajabah. Kenapa begitu? Kata para ulama, umumnya orang bangun tidur lupa, tidak ingat kepada Allah. Jadi makanya bulan Sya'ban ini kenapa begitu besar, begitu agung? Karena ini bulan yang banyak dilupakan oleh manusia. Yang kedua, Rasulullah menyampaikan, meneruskan, di bulan Sya'ban ini sebelum musim Ramadan, di bulan Sya'ban ini kata Rasulullah menyampaikan, wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mal. Bulan Sya'ban adalah bulan di mana amal-amal kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada laporan itu harian. Subuh ini nih laporan harian, pergantian malaikat yang tadi malam jagain kita, menulis amal-amal kita. Sekarang dia melaporkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gantian dengan malaikat siang, sore begitu, bergantian. Makanya kita diperintahkan untuk sholatnya di sore hari dan di pagi hari. Zikirnya fil asyi wal ibkar, pagi hari dan sore hari. Kenapa? Itu waktu amal-amal kita dilaporkan kepada Allah harian. Ada hari Kamis mingguan ya. Nabi ditanya, ya Rasulullah, kenapa puasa hari Kamis? Ini hari di mana amal-amal ibadah seorang hamba dilaporkan kepada Allah, dan saya suka amalku dilaporkan dalam kondisi saya berpuasa. Karena memang amal yang bisa full 24 jam, 12 jam dia puasa ya kan. Ya, tidur pun dapat pahala karena puasa dalam ibadah. Nah, kemudian ada tahunan. Nah, setiap tahun ini di bulan Sya'ban itulah di mana amal-amal kita dilaporkan tahunan, direkam oleh para malaikat,
dan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyampaikan, wa uhibbu ayyurfa'a 'amali wa ana sha'ib, dan saya suka bila amalku dilaporkan kepada Allah dalam kondisi saya sedang berpuasa. Maka mudah-mudahan ya kita ini Allah angkat amal kita diangkat oleh para malaikat dalam kondisi kita sedang di masjid, sedang i'tikaf, dalam kondisi yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ada hikmahnya. Kenapa Nabi kok banyak puasa di bulan Sya'ban? Ini kata para ulama, isti'dadan li syahri Ramadan. Karena untuk persiapan memasuki bulan Ramadan. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bulan Sya'ban adalah qobliyahnya Ramadan itu bulan Sya'ban. Jadi kenapa kalau dia itu pahala puasa yang sangat besar? Dia seperti qobliyah. Kalau sholat wajib ada qobliyahnya kan gitu ya. Nah kalau puasa Syawal itu ba'diyahnya Ramadan. Maka ini penting sekali Nabi mempersiapkan diri beliau. Kalau Nabi aja persiapan, Nabi loh yang beliau itu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, tindakannya, perkataannya yang beliau pikirkan semuanya wahyu dari Allah. Itu aja persiapan gitu untuk mulai bulan Ramadan. Kita nggak ada persiapan ini kadang-kadang, masya Allah. Saya juga ini, jadi memang ini perlu untuk kita merenung kembali. Rasulullah mengajari kita untuk persiapan, mempersiapkan segala sesuatunya. Dan kata para ulama, ini kaidah ini, wurudul imdad ala qadaril isti'dad. Datangnya pertolongan Allah itu sesuai dengan kadar persiapannya. Yang sudah persiapan dari awal, Rasulullah beliau persiapan dengan sholat, dengan qiyamul lail, dengan puasa ya, di bulan-bulan Sya'ban ini. Makanya para sahabat Nabi itu menyebut bulan Sya'ban itu Syahrul Qurra, bulannya para pembaca Al-Quran, karena mereka sudah full merutinkan. Nah, kalau bulan Ramadan baru mulai buka Quran, insya Allah nggak hatam, karena ya, susah gitu kan. Tapi kalau dari mulai Sya'ban, bahkan kalau kita para sahabat itu 6 bulan sebelum Ramadan sudah persiapan doanya, persiapan ibadahnya untuk bisa menggapai datangnya bulan Ramadan. Masya Allah. Makanya ini memang madrasah Ramadan Allah sediakan setahun sekali untuk melatihan ya, untuk melatih umat ini, melatih hamba-hamba Allah agar takwanya itu terus dilatih sehingga dia terlatih menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Kita melihat kalau ini dari sebagian sahabat Nabi ya. Ini dari Ma'la bin Fadl, beliau mengatakan kanu yad'una Allah sittata ashhurin ayyuballighuhum Ramadan. Para sahabat Nabi itu sudah meminta kepada Allah agar usianya disampaikan sampai menemui bulan Ramadan itu 6 bulan sebelumnya. Ini para sahabat Nabi, karena mereka tahu Pak nilainya Ramadan. Ini juga penting. Persiapan kita itu diantaranya yang paling penting, kita harus mengenal dulu apa itu Ramadan, apa keutamaannya. Karena kalau kita tidak mengenal, tidak tahu kemuliaannya, nggak tahu begitu besar faedahnya, tidak akan bisa kita memanfaatkan dengan baik. Makanya para sahabat Nabi mereka meminta kepada Allah agar usianya disampaikan pada bulan Ramadan 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Kemudian tsumma yad'una astashhurin an tataqabbalahu Allahu minhum. 6 bulan berikutnya setelah Ramadan itu mereka doa kepada Allah agar ibadah di bulan Ramadan yang kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak hapus dengan dosa atau hal-hal yang lainnya. Apa doa mereka? Kata Yahya bin Abi Katsir, beliau mengatakan
Doa mereka, Allahumma sallimni ila Ramadan, Allahumma ya, sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Itu di antara doa mereka. Ya Allah, sampaikanlah aku ke dalam bulan Ramadan. Sampaikanlah Ramadan kepada aku dan berikanlah aku taufik untuk bisa beramal yang Engkau terima ya Allah. Ada doa Nabi di bulan Sya'ban, di bulan Rajab bahkan, walaupun hadisnya itu tidak lemah, tapi itu sering ulama menggunakannya. Allahumma baligh lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu Nabi. Jadi artinya persiapan itu sebelumnya, Masya Allah. Berikutnya, mengapa Ramadan itu begitu diperhatikan? Ini juga penting kata para ulama, karena Ramadan itu waktunya terbatas. Allah mengingatkan dalam Al-Quran, ayyaman ma'dudat, hari-harinya itu terbatas, hanya beberapa hari. Ma'dudat itu yang bisa dihitung. Ini kalau kita tidak ada persiapan, kadang-kadang waktu yang emas ini itu bisa hilang sia-sia. Makanya Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadisnya, ba'uda man adraka Ramadan falam yughfar lahu. Celaka orang yang mendapatkan bulan Ramadan tapi dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita persiapan ya, perlu merenung kembali, merefresh kembali tentang Ramadan agar kita semakin siap. Jadi setiap detik, menit di bulan Ramadan itu adalah hal yang sangat mahal yang tidak akan bisa didapatkan di bulan-bulan yang lainnya. Subhanallah, begitu toh. Alhamdulillah, zikir satu kali di bulan Ramadan nilainya tentu tidak sama dengan di bulan-bulan yang lainnya. Allah lipat gandakan pahalanya. Yang sunnah seperti yang fardu Allah lipat gandakan sampai seperti 70 kali fardu di bulan-bulan yang lainnya. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hendak memasuki bulan Ramadan, itu kebiasaan beliau memberikan nasihat dulu, muqaddimah kepada para sahabat-sahabatnya. Dalam banyak hadis Rasulullah pernah bersabda, "Idza dakhala Ramadan," wahai para sahabat, nanti ini Nabi bersabda ini ketika menjelang Ramadan. Kalau masuk bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga, wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka, wa sulsilatis syayatin, dan dibelenggu itu para setan-setan. Ada riwayat yang lain yang dibelenggu semua setan, riwayat yang lainnya mengatakan yang dibelenggu setan-setan yang jahat, artinya setan yang kelasnya profesor lah gitu. Yang kerucut-kerucut itu masih ada. Namun juga ada ulama begini. Jadi setan gede sama kecil itu bukan setannya, tergantung orangnya gitu. Bagi orang-orang yang memang dia terbiasa dengan amal ibadah yang kuat ya, bisa menahan diri dari godaan setan, maka hadis yang pertama yaitu semua setan dibelenggu, yaitu pas buat dia. Memang dia fokus ibadah kepada para sahabat Nabi kan begitu ya. Tidak ada terbesit untuk berbuat yang maksiat begitu. Kerjanya ibadah, zikirnya ibadah, semuanya ibadah. Tapi bagi yang masih kayak saya ini masih agak nyeleweng gitu kan, nyelewengnya itu yang dibelenggu setan yang gede-gede gitu. Saya yang kecil-kecil masih kadang-kadang ada ya seperti itu. Makanya kita terus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak hadis ya, Nabi memberikan nasihat kepada para sahabatnya, di antaranya atakum syahrul Ramadan, wahai para sahabat, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrul barakah. Ramadan itu adalah bulan keberkahan. Ya. Ya'syakumullahu fihi. Jadi di sini bulan keberkahan di mana Allah Subhanahu wa taala
menurunkan meliputi kalian dengan rahmatnya. Wa yahuttul khataya, Allah mengampuni segala kesalahan-kesalahan di bulan Ramadan. Wa yastajibud du'a, dan Allah itu mengabulkan doa-doa di bulan Ramadan. Fa'alullaha min anfusikum khairan, wahai para sahabat, tampakkanlah kepada Allah di bulan itu ya, dengan kebaikan-kebaikan. Fa inna syaqiyya, karena orang yang celaka itu siapa? Man hurima fihi rahmatullah, orang yang terhalang dari mendapatkan rahmat Allah di bulan Ramadan. Ini hadis tadi menerangkan tentang keutamaan Ramadan. Kemudian banyak hadis yang lain yang juga menjelaskan bagaimana keutamaan di awal Ramadan terutama, yaitu di mana Allah membukakan pintu rahmatnya seluas-luasnya. Kemudian juga banyak hadis mengenai ampunan. Rasulullah bersabda, man shoma ramadhana, riwayat yang lain man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa Ramadan, bangun malam di bulan Ramadan, tarawih dia kerjakan, maka akan diampuni dosanya yang sudah lewat. Pak Ustaz, itu ada hadis yang lain. Hadis yang lain apa itu? Itu Rasulullah menyampaikan hadis yang sahih juga. Rubba shaimin, banyak orang berpuasa, laisa lahu jaza, tapi enggak dapat pahala dari puasanya, illal ju' wal 'atash, kecuali hanya lapar dan dahaga. Banyak orang bangun malam, dia tidak mendapatkan pahala dari bangun malamnya, kecuali hanya as-sahar, hanya begadang saja. Kok bisa begitu? Kapan kita bangun malam ada pahalanya? Kapan cuma begadang tok? Kapan puasa ada pahala ampunan Allah? Kapan puasa hanya dapat lapar dan dahaga? Dan ini kita akan pelajari, dan ini hadis sahih semua dalam Sahih Bukhari. Baik, para guru yang saya muliakan, oleh karenanya di sini penting sekali kita untuk apa? Untuk mempersiapkan ya, bulan Ramadan, agar Ramadan ini tidak hanya menahan dahaga, menahan haus, tapi juga Ramadan bisa membuat kita dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Persiapannya nopo ini kata para ulama, yang pertama adalah tashihun niyah, kita memperbaiki niat kita. Apa niat kita memasuki bulan Ramadan? Dan niat itu adalah hal yang sangat penting, yang pertama kali akan dipasang oleh orang yang beriman. Keutamaan orang-orang yang alim itu, mereka sangat ahli dalam memasang niat. Contoh ini, kita sama-sama di masjid duduk, ini nilai pahalanya tidak sama, ditentukan oleh niatnya masing-masing. Ada yang timbangannya di rumah nggak jelas, nggak apa, setelah duduk di masjid, ada yang begitu kan. Ada yang saya mau niatnya i'tikaf, karena i'tikaf sesaat itu Allah akan jauhkan dari api neraka sekian tahun lamanya. Saya niatnya thalabul ilmi, karena thalabul ilmi itu duduknya seperti di taman-taman surga, duduknya dihitung jihad fi sabilillah. Semakin banyak niatnya, semakin banyak pahalanya. Makanya ada suatu hadis, niyatul mu'min, seluruh riwayat ya, niyatul mu'min khairum min amali. Niatnya orang beriman itu lebih besar dibanding amalnya. Imam Al-Ghazali, beliau dalam kitabnya Bidayah mengatakan, kalau orang bangun tidur itu sebaiknya langsung niat, ya Allah, saya mau niat pagi hari ini akan berbuat baik pada seluruh umat di dunia ini. Walaupun dia belum bisa mengerjakannya, minimal sudah dapat pahala niatnya. Makanya di sini niatnya kata para ulama, apa niatnya? Nah, ini niatnya yang pertama, kita harus ada azam, ada niat yang sungguh-sungguh bagaimana di bulan ini akan menjauhkan dari hal-hal yang Allah larang dan maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, innallaha katabal hasanat was sayyi'at. Allah itu menulis
amal-amal kebaikan seorang hamba dan keburukan-keburukan hambanya. Tsumma bayyana dzalik, Allah menjelaskan, faman hamma bihasanatin, kalau ada seorang hamba dia berniat, baru kerentek ingin, dalam hatinya ingin berbuat kebaikan, falam ya'malha, dan belum dia kerjakan amalnya itu, katabahallahu lahu indahu hasanah kamilah, Allah tulis untuknya satu kebaikan sempurna. Masya Allah. Kalau dikerjakan, Allah lipat gandakan 10 kali. Tapi kalau belum dikerjakan, satu pahala yang sempurna, pahala niatnya. Makanya kata para ulama, besok di awal Ramadan, begitu masuk itu, kita niatnya 2 kali. Satu kali niatnya nawaitu shauma ghadin. Ini kalau dilafadzkan niatnya ya, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadis lillahi ta'ala. Ini kalau mau dilafadzkan, walaupun yang niat yang wajib dalam hati gitu kan, dalam hati. Hanya melafadzkan niat itu ulama beda pendapat. Mazhab Syafi'i mengatakan sunnah karena dikiaskan dengan ibadah yang lain seperti apa? Seperti haji, puasa sunnah, Nabi pernah melafadzkan niatnya labbaik Allahumma hajjan dan seterusnya. Tapi dan juga untuk memudahkan masuknya niat dalam hati ya, menghilangkan was-was, itu mazhab Syafi'i sunnah melafadzkan niat. Tapi dalam mazhab yang lain seperti mazhab Hambali ya, tidak sunnah dilafadzkan, tapi semuanya sepakat niat wajib dalam hati. Dan niat itu wajib. Hanya bedanya begini, wajibnya setiap malam atau cukup satu malam awal Ramadan untuk 30 hari. Ya ini beda pendapat. Dalam mazhab Syafi'i niatnya wajib di malam hari setiap malam. Makanya habis tarawih biasanya imam itu supaya enggak lupa gitu, supaya enggak lupa. Wajib tiap malam. Apa dasarnya? Hadis sahih. Rasulullah menyampaikan, man lam yubayyitin niyah fala siyama lahu. Orang yang tidak niat di malam hari tidak ada puasa baginya. Kalau malam hari lupa niat, puasanya diqadha. Walaupun siang hari, saya dah lupa niat, tidak makan aja, enggak boleh. Ya. Walaupun lupa niat, tetap wajib imsak untuk memuliakan bulan Ramadan. Jadi jangan mentang-mentang saya udah lupa niat nih, sekalianlah makan yang banyak, enggak boleh. Ini bulan Ramadan. Dalam mazhab Syafi'i gitu. Jadi walaupun lupa niat, tetap wajib menahan diri. Kecuali puasa wajib yang lain, nazar gitu. Nazar juga wajib sama. Semua puasa yang wajib itu wajib niat di malam hari. Puasa kafarah, puasa nazar, orang sumpah, saya sumpah kalau jadi pejabat misalnya, sumpah akan berbuat begini, enggak dikerjakan. Jadi kan maka wajib kafarah sumpah. Itu karena puasanya wajib, puasa kafarah, niatnya juga harus di malam hari. Nazar, saya kalau lulus ujian bakal begini. Ternyata betul lulus, wajib dikerjakan puasanya. Misalnya saya kalau lulus ujian akan puasa 3 hari, maka itu puasa wajib, juga wajib niat di malam hari. Hanya bedanya kalau batal tidak wajib imsak, boleh makan, boleh minum, terserah. Tapi kalau di bulan Ramadan, walaupun lupa niat, ya tetap harus menahan diri. Itu bedanya begitu. Cuman begini, ini sedikit menyinggung tadi. Kenapa niatnya itu 2 kali? Satu niatnya untuk puasa besok, ini mazhab Syafi'i. Yang kedua diniatkan, ya Allah, saya niat puasa mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Begitu niatnya, masang niat. Saya mau niat ibadah ini dari awal sampai akhir, puasanya sampai akhir Ramadan. Fungsinya apa Ustaz? Fungsinya dalam mazhab Maliki
itu boleh niat 1 kali di awal Ramadan untuk 30 hari. Nah ini enak ini. Boleh. Sehingga kalau nanti di pertengahan bulan Ramadan tok kita lupa gitu kan, masih ada ulama yang membolehkan karena di awal kita sudah niat sampai apa? 30 hari. Yang kedua, keuntungannya apa? Kita tidak tahu usia kita. Ya, kalau kita nanti misalnya ada yang Allah panggil di pertengahan bulan Ramadan, maka karena niatnya sudah sampai akhir Ramadan, dihitung dengan pahala niatnya. Makanya memasang niat tadi itu wa innama likulli imri'in ma nawa, seseorang akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka penting sekali kita niatkan untuk apa? Dari mulai awal Ramadan untuk puasa selama 30 hari. Kemudian ini ada beberapa kalimat dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz beliau mengatakan innakum lam tukhlaqu abatha wa lam tutraku suda. Ini artinya jadi kita tuh Allah ciptakan tidak sia-sia, setiap detiknya itu akan Allah tanyakan. Maka penting sekali kita menjaga niat kita agar setiap detik yang kita kerjakan itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa niat-niat yang baik itu? Banyak, niat memperbaiki diri, niat ibadah sebulan penuh, niat khatam Quran, ya. Khatam Quran minimal niat dulu, Pak, niat dulu. Tiba pertengahan Ramadan sakit, nggak bisa baca Quran, minimal dapat pahala niat khatam Qurannya, kan gitu kan. Imam Syafi'i itu ketika masuk bulan Ramadan beliau khatamannya berapa kali, Pak? 60 kali khatam Quran. Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi ulama dahulu itu intelektual tapi nggak lupa ibadah. Sufi intelektual gitu kan. Kadang-kadang kalau di saat ini banyak orang sufi tapi nggak intelektual gitu kan. Ibadahnya ngarang sendiri gitu kan. Ada yang intelektual ahli ilmu tapi nggak sufi, jadinya fasik gitu kan. Hukum diubah-ubah kan, sesuai dengan yang dia inginkan kan begitu. Mau pesan hukumnya apa? Ini kan banyak kan begitu. Jadi ada beberapa tokoh itu minta tanya fatwa, pertanyaannya itu kayak pesen, Pak Ustadz, saya di DPS ya, Pak Ustadz punya fatwa supaya halal begini, gimana sih? Jadi minta fatwa, tapi fatwanya harus halal gitu kan repot ya. Jadi itu kalau makanya ulama dahulu itu mengumpulkan antara apa? Antara keilmuan dan juga kedekatan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama, man tafaqqaha bi ghairi tasawufin tafassaqa. Orang yang hanya intelektual tapi tidak hatinya enggak jernih, enggak punya spiritual yang kuat kepada Allah, enggak dekat, maka dia akan fasik. Wa man tasawwafa, yang ahli tasawuf ya sufi, walam yatafaqqah, tapi ke ahli fikih, tazandaqa, dia akan zindik gitu. Nah, jadi ini perlu. Imam Syafi'i itu 60 kali khatamnya. Nah, pernah ada ulama namanya Imam Ibnu Asakir. Dia ingin meniru Imam Syafi'i, pengen khatam 60 kali satu bulan Ramadan. Ya, pengen khatam sama yang sama. Jadi setiap hari 2 khataman, pagi sekali, malam sekali. Maka beliau ketika masuk Ramadan sudah itikaf, sudah niat enggak akan pulang. Beliau itikaf di Masjid Damaskus. Imam Ibnu Asakir itu ngaji, ingin khatam 60 kali. Sampai rampung Ramadan dapatnya 59 kali. Ya lumayan lah, enggak meleset sedikit gitu kan. Itu yang Ibnu Asakir. Baik. Berikutnya yang kedua, kata para ulama, apa persiapan yang kedua? Setelah niat tadi, niat untuk ibadah fokus ya, istiqomah kepada Allah, yang kedua bertaubat. Ini bertaubat. Bagi yang masih punya qadhaan puasa di tahun yang lalu, itu segera diselesaikan sebelum datang Ramadan berikutnya. Ini penting sekali. Ini dan dalam beberapa hadis, dulu Sayyidah Aisyah juga beliau
karena sibuk khidmat dengan Nabi, khidmat dengan agama. Itu kan namanya wanita kan kadang-kadang ada masa enggak full ya Ramadan-nya. Itu beliau qadanya di bulan Sya'ban. Karena kalau sudah nanti diakhirkan Sya'ban lewat, kalau sudah lewat masuk Ramadan lagi, nanti itu ketika selesai Ramadan berikutnya, di samping wajib mengqadha yang tahun lalu, juga wajib membayar fidyah karena mengakhirkan mengqadha puasa tahun lalu. Jadi yang punya qadhaan itu segera diselesaikan. Ini cara taubatnya begitu. Yang kedua, taubat bagaimana? Taubat dari segala dosa yang kita kerjakan. Ini kenapa begitu Pak Ustaz? Karena orang itu bisa ibadah kepada Allah itu murni karena dibimbing oleh Allah. Dan biasanya, naudzubillah, orang itu berat untuk ibadah itu kenapa? Karena dosanya. Makanya azab yang paling dahsyat itu bukan gempa bumi, bukan banjir bandang, bukan. Ketika orang itu dicabut oleh Allah kenikmatan beribadah kepadanya. Pernah ada seorang ulama itu, Syekh Fudail, beliau mengatakan, "Idza kunta," kalau engkau la tastati'u, tidak mampu qiyamal lail, untuk bangun malam, untuk menangis kepada Allah, membaca Quran dengan nikmat di malam hari, kau enggak mampu, wa'lam, ketahuilah, annaka mahbusun, engkau sedang terkekang dalam kondisi yang berbahaya itu. Pasti engkau melakukan dosa yang belum kau taubati, yang belum diampuni sama Allah, sehingga dosa itu membelenggumu, sehingga engkau tidak merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Makanya pernah kata ada seorang ulama itu, sampai dia bisa meneliti, dia bilang begini, "Khurrimtu qiyamal lail," saya pernah dihalangi sama Allah merasakan nikmatnya qiyamul lail setahun. Saya berat sekali, mau bangun ketiduran bablas lagi, bablas ada aja, mau bangun sakit perutnya. Setelah belum cek, ada dosa. Saya dosa sekali, Allah haramkan saya qiyamul lail setahun, kata beliau. Ini kata Syekh seorang ulama Hasan Basri. Gitu. Jadi kata Hasan Basri, ulama tabi'in Hasan Basri, beliau mengatakan kepada orang yang dia ngadu, "Syekh, saya nggak bisa bangun qiyamul lail, apa sebabnya?" Kata beliau, ini fabidzalika itu qala, itu karena apa? Karena khotoyakum, itu engkau tidak bisa qiyamul lail karena dosamu belum engkau taubati, belum kau taubati. Pernah ada seorang wanita, dua wanita di zaman Nabi itu, siang hari itu hampir mati, kan? Puasa, tapi gak kuat puasa. Hanya dia mau hampir mati, pingsan. Sama Nabi dipanggil para sahabatnya, coba sahabat-sahabat panggil, ambil mangkok. Itu perempuan memuntahkan isi perutnya, keluar dengan segar. Ternyata apa? Dia habis, Allah tampakkan habis riba. Dia berpuasa dengan yang Allah halalkan, makan yang halal, tapi dia membatalkan puasanya karena hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kadang-kadang tadi enggak kuat puasa, sangat lapar sampai kita enggak kuat karena mungkin mulut kita belum kita jaga, telinga kita belum kita jaga, ya. Jadi itu yang sangat penting sekali. Makanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita taubat di segala dosa kita, sehingga jangan sampai kita terhalang untuk bisa ibadah di bulan Ramadan karena dosa-dosa kita. Makanya dan dosa itu cara mentaubatnya 3. 1, ikhlas, kalau kita pernah berbuat kesalahan, kita lepaskan diri kita dari tempat itu. Yang kedua, azam, kita ada niat untuk tidak mengulangi lagi. Yang ketiga, an-nadam, menyesal dengan apa yang kita berbuat, istighfar, menyesal.
Yang keempat, kalau itu ada hak adami yang belum kita tunaikan, kita kembalikan, minta halal kepada yang kita yang kita ambil haknya. Saat ini, zaman ini, mohon maaf, zaman ini saya menulis suatu tulisan yang paling membuat kita banyak dosa dan tidak terasa apa kira-kira? Apa hal yang membuat kita banyak dosa dan tidak terasa? Apa kira-kira? HP. Ada riba, ada namimah. Pak Ustadz, kan saya nggak ikut ngerasa nih, tapi kan ikut membenarkan, mendiamkan itu riba juga. Mendiamkan itu apa? Riba juga. Dan itu dosanya besar. Jadi yang paling membuat kita banyak dosa itu, masya Allah, itu ya apa itu, harus waspada. Itu kita sama-sama belajar. Kadang-kadang ada riba, ada fitnah dan seterusnya. Ini kita berusaha menghindari di bulan Ramadan. Jadi ribanya virtual, riba virtual. Sehingga jangan sampai puasa Ramadan kita hanya dapat haus dan dahaga. Ada 5 hal membuat batalnya pahala puasa, dan antaranya riba dan riba. Baik, berikutnya kata para ulama, kita memahami kemuliaannya, kita membaca fadilah Ramadan, kemudian ini memahami, mempelajari fikih puasa. Ini penting sekali ya. Fikih puasa ini waktunya nggak cukup kalau kita bahas di sini, tapi kita harus paling enggak memahami apa yang membatalkan, apa yang membuat pahala kita bisa hilang. Jadi tidak hanya fikih puasa yang zahir ya, tapi juga hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa ya. Hadis tadi Rasulullah menyampaikan, man lam yada' qaulaz zur, siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, ucapan yang buruk, wal amal bihi, puasa tapi perbuatannya tetap buruk, tetap tidak baik, maka Allah tidak butuh dengan puasanya. Artinya apa? Dia berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala puasanya, kecuali hanya dahaga dan haus, hanya lapar dan dahaga. Maka ini ada fikih puasa, ada fikih adab puasa. Gimana kalau kita makan di bulan Ramadan, itu jelas ya. Nanti ada fikih yang agak jelimet, misalnya bagaimana kalau air masuk ke telinga gitu kan, air masuk ke hidung, ke mata, suntik misalnya, itu ada hal-hal yang kalau saya musafir boleh nggak puasa, kita ada pembahasan sendiri itu di fikih puasa ya. Bagi musafir itu boleh nggak puasa dengan 4 syarat ya, musafir. 1, safarnya sebelum subuh ya, jangan sampai Pak Ustaz, saya nggak puasa Ustaz. Kenapa? Nanti siang saya mau safar dulu, kan sekarang belum safar. Kenapa nggak puasa? Nggak boleh ya. Safarnya harus sebelum subuh. Kemudian safarnya berapa kilo? 80-an kilo, 2 marhalah. Safarnya tidak boleh yang maksiat ya. Saya mau ke Jakarta, ngapain? Ketemu calon ya. Calonnya belum dinikahi kan gitu kan. Dan atau apa yang bermaksiat itu nggak boleh jamak, nggak boleh qashar, nggak boleh tidak puasa. Karena nggak puasa itu rukhsah, wa rukhasu la tunatu bil ma'asi. Rukhsah, keringanan tidak diberikan kepada yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu beberapa hal tadi bagi yang musafir ada beberapa ketentuan ya. Safarnya bukan maksiat, safarnya 2 marhalah dalam waktu ke atas, safarnya sebelum subuh, itu beberapa fikih mengenai puasa. Nanti kita akan bahas. Kemudian juga ada latihan puasa ya, ada qiyamul lail, mulai latihan i'tikaf dan mulai doa kepada Allah. Ya Allah, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna, bantulah aku ya Allah alal qiyam, bisa bangun malam, bisa baca Quran ya, bisa zikir dan seterusnya. Kita minta kepada Allah supaya diberikan taufik bisa mengerjakan ibadah puasa
ibadah di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Baik para guru yang saya muliakan, ini bulan yang sangat berkah, bulan yang sangat mulia, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Monggo bila ada yang mau disampaikan tentang fikih puasa, mendingan tanya jawab supaya lebih hidup. Berapa menit lagi? Oh, 3 menit lagi. Satu pertanyaan mungkin, monggo silakan. Ada yang mau membahas tentang fikih puasa? Silakan. Oke, monggo. Ya, buka bersama ya. Bagus tadi. Dibawa keluarganya ke masjid dulu ya. Masya Allah. Ya bisa diseling-seling, Pak. Diseling-seling gitu kan. Walaupun di masjid itu kan kadang-kadang ada keutamaan masing-masing. Di keluarga ya, keutamaannya kan membersamai anak istri, kemudian doa bersama. Karena doa itu kan 3 doa yang enggak akan ditolak oleh Allah kan begitu ya. Ada doa Allah as-shaim, hina yaftir, doanya orang yang berpuasa ketika dia berbuka puasa, itu doa bersama keluarga. Tapi juga ada fadilah di masjid sendiri. Di masjid itu kan tempat untuk i'tikaf ya kan. Untuk i'tikaf, tempat kita bisa memperbanyak amalan, bertemu dengan para jamaah yang lainnya. Makanya mungkin diseling-seling. Kadang-kadang dengan keluarganya, kadang dengan jamaah di masjidnya. Atau kalau para ayah yang biasanya di masjid dulu, nanti setelah itu pulang ke rumah makan besarnya kan gitu ya dengan keluarga. Biasanya seperti itu. Ya. Tambah kalau misalnya ada jamaah wanita bisa digabungkan, istrinya diajak sebagian para perempuan, bapaknya di tempat yang laki-laki, ya malah mantap lagi gitu. Jadi sama-sama di masjid, buka bersama sama-sama, doa sama-sama, ke surga sama-sama kan begitu, masya Allah. Gitu kan? Mungkin begitu. Ada lagi? Cukup? Cukup. Baik, mudah-mudahan apa yang kita kaji Allah berkahi, Allah ridhai. Nanti kalau ada pertanyaan mengenai fikih puasa bisa di chat, nanti kalau diskusi mengenai fikih puasa, insyaallah kita akan membahas sama-sama. Baik, kita doa pada Allah, kata para ulama, doa yang mustajabah itu doa setelah beramal ya. Kita beramal, kajian ini kan thalabul ilmi, amal yang sangat besar ya. Dan doa setelah amal itu insyaallah mustajabah. Kita doa kepada Allah, kita minta kepada Allah, mudah-mudahan usia kita Allah sampaikan di bulan Ramadan, dan semoga kita semua diberikan taufik oleh Allah, bisa ibadah, bisa menikmati ibadah, dan bisa istiqomah sampai nanti kita wafat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin, ya hayyu ya qayyum. Allahumma zidna wa la tanqusna, athirna wa la tu'thir alaina, akrimna wa la tuhinna, asturna wa la tafdhahna, laka rabbi fi anfusina fadlilna fa'alimna sifa'alimna. Allahumma inna na'udhu bika minal hammi wal hazan, wa na'udhu bika minal ajzi wal kasal, wa na'udhu bika minal jubni wal bukhl, wa na'udhu bika min ghalabid dain wa qahril rijal. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina fadlika amman siwak. Allahumma ij'alna mimman tala umruh wa hasuna amaluh. Allahumma ij'alna mimman tala umruh wa hasuna amaluh. Allahumma barik fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala al-qiyam was-siyam wa tilawatil Qur'an. Allahumma ya Allah, a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah,
ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد. اللهم اجعلنا من أمة سيدنا محمد. اللهم اغفرنا يا الله. اللهم اغفرنا يا الله. اللهم اغفر أولادنا واغفر أسرتنا واغفر جيراننا يا الله من الحرام من الفحشاء والمنكر يا الله. إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Banyak kurang, banyak khilaf, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hutan. Kurma.